Baik, lanjut. Soal nomor 3. Anda adalah salah seorang karyawan di sebuah perusahaan dan baru saja menemukan bahwa salah satu fasilitas kantor yang penting, yaitu sistem pendingin udara pusat, rusak. Dan hanya Anda yang mengetahui ini. Nah, jadi ada yang rusak, penting, urgent, dan cuman Anda yang tahu nih, baru Anda yang tahu. Tindakan yang paling tepat yang seharusnya Anda ambil apa? Apakah A, diam-diam memperbaiki sistem pendingin udara tersebut agar tidak terjadi atau menjadi keributan? B, segera memberitahu pimpinan Anda tentang kerusakan tersebut? Atau C, memastikan ada orang lain sebagai saksi terkait kerusakan tersebut sebelum melaporkannya? Atau D, catat kerusakan tersebut dalam laporan Anda? Atau E, melanjutkan pekerjaan Anda seperti biasa? Karena mungkin itu bukan bagian Anda. Misalnya gini ya, kalau A itu kan diam-diam karena Anda yang tahu, Anda ternyata punya apa istilah itu, kemampuan, ya, sehingga Anda kemudian apa istilah itu, tidak jadi apa ya, tidak, supaya tidak keribut, tidak menimbulkan kegaduhan, kemudian Anda diam-diam memperbaiki sistem pendingin udara tersebut. Lalu atau yang B, segera memberitahu pimpinan Anda ya tentang kerusakan tersebut. Ya, Kak Rizky B semua. Ya nggak tahu ya, bisa jadi ya. Atau C, memastikan ada orang lain sebagai saksi terkait kerusakan tersebut sebelum melaporkannya. Jadi Anda pastikan ada orang lain yang juga menyaksikan kerusakan tersebut dan dia tahu bukan Anda yang melakukan, ya, merusak atau terkait dengan kerusakan itu, baru kemudian melaporkannya. Atau D, mencatat kerusakan tersebut dalam laporan Anda, ya, dicatat saja. Atau E, melanjutkan pekerjaan Anda seperti biasa, karena kalau dilakukan treatment misalkan, ternyata itu bukan bagian Anda, sehingga kemudian ini. Oke, saya rasa semuanya jawab B. Oke, benar ya, jawabannya B. Jadi segera memberitahu pimpinan Anda tentang kerusakan tersebut. Ya. Walaupun mungkin bukan bagian umum, bukan bagian apa istilahnya itu, ya pelayanan yang terkait dengan penyelesaian masalah-masalah engineer gitu ya, tapi kemudian Anda harus memberitahu. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sebuah tim proyek yang Anda ikuti, salah satu anggota tim yang memiliki tanggung jawab penting baru saja mengundurkan diri. Pekerjaan yang dia tangani menjadi terbengkalai dan harus segera diambil alih oleh tim. Tindakan yang paling tepat yang seharusnya Anda ambil sebagai anggota tim adalah A, menyuruh anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. B, menyampaikan kepada pimpinan tim bahwa Anda harus, maksudnya tim Anda, bahwa harus ada yang mengambil tanggung jawab ini. Atau C, mengabaikan pekerjaan tersebut dan berharap orang lain akan mengatasi masalahnya. Atau D, mengambil alih tanggung jawab tersebut sebagai anggota tim. Atau E, mengambil alih pekerjaan tersebut dengan adanya penyesuaian kompensasi. Jadi tetap mengambil alih dengan adanya penyesuaian. Nah, ini gimana? Apakah A atau B atau C, ya, atau D atau E? Jadi ada sebuah proyek, kadang-kadang kan ada di tengah jalan itu anggota atau malah pimpinan itu mengundurkan diri. Nah, ini kebetulan ada salah satu anggota tim yang mengundurkan diri dan kemudian eh, ya oke. Dan kemudian pekerjaan itu terbengkalai. Nah, gimana sih, eh, atau tindakan apa sih yang paling tepat untuk dilakukan, gitu ya, terkait dengan hal ini antara B dan D. Oke, ya, perlu juga kejelian ya, untuk kondisi ini. Baik, kita lihat langsung aja jawabannya. Nah, jawabannya adalah D, yaitu mengambil alih tanggung jawab tersebut sebagai anggota tim. Jadi sebetulnya tadi itu, eh, mengapa tidak B? Karena Kak Rizky tadi antara B dan D. Coach, intinya apa TKP ini kan harus betul, Kak Rika Yuliana, sebentar ya. Harus berbuat sebaik mungkin. Jadi membayangkan bahwa
hal yang paling baik untuk kasus atau konteks dari soal itu apa. Jadi yang baik itu nggak juga harus ekstrim ya. Misalkan ketika Anda mendapati ada teman atau rekan kerja Anda itu melakukan apa ya istilahnya itu penyelewengan dana. Nah, penyelewengan dana. Tapi bukti-buktinya itu belum lengkap. Artinya Anda tidak bisa membuktikan itu. Jadi Anda nggak bisa membuktikan itu, lalu Anda laporkan. Nah itu salah tuh di TKP. Maka kalau kondisinya kayak gitu, belum pasti, belum jelas, maka yang paling cocok, paling ideal dengan konteks itu adalah mencari bukti dulu. Karena memang kewajiban kita adalah melaporkannya, kan gitu. Tapi kalau belum ada bukti, ya kita tidak melaporkan begitu saja. Tapi kita membuat semacam ya entah itu investasi bahasanya di situ atau kita menyelidiki dengan ya tentu nggak ngajak yang lain ya karena itu baru asumsi. Tapi kita tahu nih ada sesuatu yang kurang beres misalkan. Nah itu juga bisa. Tapi kalau seandainya kita sudah jelas mendapat buku besarnya dan ada bukti di situ aliran dana misalnya begitu ya di konteks soal itu, maka ya jelas itu adalah pelaporan ya tindakan selanjutnya. B seperti meminta pendapat dulu. Ya, B itu kenapa tidak? Ini saya jawab ya. Kita lihat ya. Jadi pertama itu ada anggota tim yang mengundurkan diri. Pekerjaan yang dia tangani itu terbengkalai. Ya, itu kan sudah terlihat. Ya, itu kan sudah terlihat dan ada kata-kata dan harus segera diambil alih oleh tim. Maka sebetulnya yang B itu pengulangan dari atas saja. Jadi pengulangan saja. Ngapain juga kita harus nyampaikan ke pimpinan. Jadi siapa tadi Kak apa ya? P. Seperti bukan. Ya, Kak Mikael. Kayak cari muka nggak sih? Iya, nggak efektif, nggak efisien. Karena pasti pimpinan itu udah mengerti dan secara common sense kalau ada yang mundurkan diri terus pekerjaan dia terbengkalai, tentu dia akan merepotkan dan mengganggu progres dari project misalkan. Sehingga ya yang B itu nggak efektif, efektif. Beda misalkan ada kata-kata dan pimpinan kita bingung apa yang harus dilakukan. Maka kemudian bisa saja ini menjadi jawaban ketika kita mengambil inisiatif untuk menyampaikan. Kapan harus kita kapan kita harus menyampaikan kepada pimpinan? Kapan harus kita ambil alih langsung? Eh, Pengambil alihan langsung itu misalnya gini, kalau kita harus lapor kepada pimpinan, konteks soalnya biasanya adalah kerjasama antar antar unit. Misalkan misalkan gini, ada pengembangan software baru. Pengembangan software baru itu kan melibatkan dua atau tiga unit atau dua atau tiga bidang tergantung nama yang digunakan di instansi Anda. Gitu. Nah, maka ketika itu ada yang mandek dan di soal itu disebutkan itu dari unit lain, maka itu harus kepimpinan, nggak mungkin langsung ya, karena itu ada istilahnya konflik interest ya kalau seandainya kita langsung mengambil peran gitu. Karena kan tupoksinya bisa jadi berbeda. Gimana kalau misalkan kita ambil alih malah kerjaan kita yang berantakan coach atau malah berantakan semuanya? Ya, kayaknya nggak sampai ke sana Kak Marwan untuk di dalam hal ini ya. Jadi makanya ada kata-kata di pilihan D itu mengambil alih tanggung jawab tersebut sebagai anggota tim. Jadi asumsinya adalah sebagai anggota tim tentu ya bukan dia yang mengasih instruksi. Ya. Jadi dia mengambil alih sebagai anggota tim. Jadi dia ambil alih bagian-bagian yang mungkin terkait dengan dia. Atau mengambil alih karena semuanya itu sama sebetulnya mungkin tupoksinya. Tapi intinya dia tidak mengambil alih itu sebagai apa ya istilahnya pimpinan. Kalau A itu kan dia pimpinan tuh, menyuruh anggota tim lainnya. Jadi nyuruh. Ya, sementara dia adalah anggota tim. Itu ya. Di sini kan ada anggota tim.